Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari besaran vektor. Di video kali ini kita akan mempelajari notasi vektor, penjumlahan vektor secara grafis, penguraian vektor, dan penjumlahan vektor secara analitis. Kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki setelah mengikuti pembelajaran ini adalah kompetensi dasar pengetahuan, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Untuk kompetensi dasar keterampilan, diharapkan kalian dapat nanti merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menerapkan penjumlahan vektor secara grafis dan analitis. Mengapa muncul besaran vektor? Mari kita perhatikan gambar di layar. Di sini kita lihat ada peserta upacara yang sedang berbaris. Nah, di sini jika pemimpin upacara ingin menyiapkan barisan, maka pemimpin upacara bisa membuat barisan ini misalnya bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, jadi berpindah. Nah, misalnya diharapkan mereka berpindah sejauh 2 langkah ke sebelah kanan, ya. Jadi kalau hanya diminta 2 langkah saja berpindah, mereka pasti akan kebingungan pindah ke sebelah mana, ya. Tapi kalau dikatakan peserta upacara misalnya 2 langkah ke kanan jalan, nah itu baru dipahami. Jadi ada keperluan nilai dan arah. Diperlukan berapa langkah berupa nilainya dan kemana sih arah perpindahannya. Begitu juga kita lihat di sini ada seorang anak yang mendorong meja. Nah, di sini berapa sih gaya yang diberikan oleh anak ini gitu ya. Nah, kemudian gaya itu ada besarnya gaya yang diberikan oleh anak ini dan kemana sih arah dia mendorong, kemana sih arah gayanya. Jadi diperlukan di sini ada nilai juga ada arah. Ketika kita melihat sebuah mobil yang sedang bergerak, maka kita ingin tahu nih, kita kepo nih, kemana sih perpindahannya? Nah, berapa meter perpindahannya, ke arah mana perpindahannya? Kemudian berapa sih kecepatannya, berapa sih percepatannya, berapa sih momentum yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, besaran-besaran yang tadi kita sebutkan, besaran-besaran yang memerlukan nilai dan juga arah. Ditinjau dari kepemilikan nilai dan arah, maka besaran fisika terbagi dua. Yang pertama adalah besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan operasinya memenuhi aljabar biasa. Contohnya suhu, massa, panjang, waktu, energi, dan semua besaran pokok yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, serta operasinya memenuhi aljabar vektor. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Bagaimana menyatakan sebuah vektor? Penulisan lambang dan besar suatu vektor menggunakan tulis tangan berbeda dengan buku cetakan. Untuk tulis tangan, lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan huruf besar dan di atas huruf ini diberi tanda anak panah. Contohnya seperti yang kita lihat di sini. Seperti ini, A kemudian diberikan tanda panah di atasnya. Sementara besar atau nilai suatu vektor biasanya ditulis dengan menggunakan tanda harga mutlak. Contohnya seperti ini, kita kasih kurung di sini. Nah, ini berarti menunjukkan nilai atau besarnya vektor. Untuk buku cetakan, lambang vektor umumnya dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal. Misalnya, vektor A seperti ini. Sementara besar vektor umumnya dicetak dengan huruf miring, misalnya A. Nah, seperti ini ya.
Bagaimanakah cara menyatakan sebuah vektor secara grafis? Di sini kita punya vektor AB. Nah, vektor AB di sini titik A menyatakan pangkal vektor dan titik B menyatakan ujung vektor. Ujung vektor harus diberi tanda panah yang menyatakan arah. Jadi untuk arahnya adalah tanda panah, sedangkan nilai atau besar vektor itu adalah panjang dari titik A ke titik B. Ini menyatakan nilai dari vektor tersebut. Kita perhatikan gambar di layar. Kita perhatikan di sini, misalnya kita punya vektor, ya kita bilang aja di sini adalah vektor F1 ya, vektor F1. Di sini vektor F1, kita lihat panjangnya yang mana nih, nilainya yang mana, panjang dari pangkal vektor ke ujung vektor. Kemudian yang mana nih arahnya ya, yaitu panah berarti ke sebelah kanan ya. Kemudian misalnya kita juga punya di sini vektor F2 ya, vektor F2. Kita perhatikan panjang vektor F1 sama dengan panjang vektor F2. Arah vektor F1 sama dengan arah vektor F2. Maka bisa kita nyatakan seperti ini. Maka vektor F1 ini sama dengan vektor F2. Nah, jadi sama ya. Nah, sedangkan kita perhatikan untuk yang garis ketiga ini, misalnya kita nyatakanlah di sini ini adalah vektor F3 ya. Nah, apakah vektor F1 dengan F3 ini sama besar? Sama besar ya. Kalau besarnya sih sama ya. Kenapa? Karena kita perhatikan panjang vektornya, panjang vektor F1 dengan vektor F3 ini sama ya. Atau kita yang deket deh ya, misalnya F2. Panjang vektor F2 sama dengan panjang vektor F3. Tapi nanti dulu kita lihat arahnya nih. Ternyata arah vektor F3 ke sebelah kiri. Maka kalau seperti ini ya, maka nanti kita bisa katakan bahwa vektor F3 ini, atau misalnya di sini F2 ya, ini F2 sama dengan minus F vektor F3. Jadi nilainya sama sih, tapi arahnya berlawanan. Maka muncullah tanda negatif. Kemudian di sini vektor AB kita perhatikan ya, vektor AB bisa ditulis juga seperti itu. Maka berarti ini dari A menuju ke B ya. Jadi dari mulai A kemudian ujungnya ada di titik B. Oke, berikut ini adalah contoh besaran vektor yang lain. Misalnya disebutkan pesawat bergerak dengan laju 700 km per jam dalam arah 10 derajat ke tenggara. Oke, sekali lagi bahwa vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah ya. Jadi ada dua komponen nih. Ada nilainya dan ada arahnya ya. Nah, di sini di kasus ini mana nih yang nilainya? Maka nilainya adalah yang 700 km per jam. Maka ini menyatakan nilai, kemudian yang 10 derajat ke tenggara ini menyatakan arahnya ya. Jadi arahnya. Sebuah vektor dapat dinyatakan atau digambarkan dalam koordinat kartesian. Kita perhatikan di sini ada di sebelah gambar sebelah kiri adalah koordinat kartesian dua dimensi ya. Jadi di sini koordinat kartesian dua dimensi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah koordinat kartesian tiga dimensi. Untuk koordinat kartesian yang dua dimensi, sebuah vektor digambarkan seperti ini ya. Misalnya ini adalah vektor A, vektor A. Nah, vektor A ini arah sumbu X-nya bisa kita proyeksi ke bawah. Maka kalau dinyatakan dalam arah sumbu X, maka kita nyatakan vektor satuannya itu adalah I ya. Jadi vektor satuan arah sumbu X dengan besar I ini adalah nilainya 1. Jadi I ini adalah vektor satuan arah sumbu
X yang nilainya sama dengan 1. Kemudian untuk arah sumbu Y adalah yang vertikal ini ya, maka komponen arah sumbu Y-nya, jadi vektor satuannya adalah dinyatakan dengan J ya, dengan J tanda topi seperti ini adalah J adalah vektor satuan arah sumbu Y ya. Nah, besarnya 1 sama ya. Nah, jadi kalau vektor A ini, vektor A dapat dinyatakan seperti ini ya. Jadi kalau kita proyeksi ke sumbu X, kita lihat berapa sih nilainya. Nah, nilainya kita sebut saja AX. AXI maksudnya AX arah sumbu X. Nah, kalau ke kanan itu bertanda positif, kalau ke kiri berarti bertanda negatif. Ditambah, kita perhatikan, kalau kita proyeksi ke sumbu Y, maka kita dapatkan di sini AY besarnya ya, kemudian vektor satuannya adalah J. Berarti di sini nilainya AY, kemudian arah sumbu Y positif. Nah, kalau ke bawah berarti nanti minus J ya, karena arahnya ke bawah. Oke, kemudian kalau 3 dimensi, maka vektor satuan arah sumbu X-nya adalah I ya, vektor satuan arah sumbu Y-nya adalah J, dan vektor satuan arah sumbu Z itu adalah K. Aritmatika vektor, di sini ada aturannya ya untuk penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada juga aritmatika yang khusus untuk perkalian vektor, dan di vektor ini tidak ada operasi pembagian. Baik, mari kita bahas bagaimanakah cara menjumlahkan atau mengurangkan vektor secara grafis ya. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada vektor A, ada vektor B, kemudian vektor A ingin ditambahkan dengan vektor B ya. Caranya bagaimana? Kita dengan cara head to tail ya, atau di sini bisa dikatakan metode segitiga. Kita gambarkan dulu vektor A ya, sama panjang, sama arah, kemudian tempelkan vektor B ke ujung vektor A. Ya, ke ujung vektor A, sekali lagi B-nya harus sama panjangnya dengan B yang ini, kemudian sama arahnya ya. Kemudian mana nih resultannya atau hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B? Nah, kita ambil saja garis lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Itulah yang disebut dengan resultan vektor atau hasil penjumlahan vektornya. Ternyata kita dapatkan di sini adalah vektor C ya. Nah, ternyata untuk penjumlahan vektor bersifat komutatif. Artinya apa? Nah, di sini kalau B duluan yang digambar, kemudian baru A-nya ya. Lalu kita dapatkan misalnya ini resultannya. Ternyata resultan di sini dengan C1 dengan C2 itu sama ya, sama panjang dan sama arah. Maka yang seperti ini nih disebut dengan komutatif. Bagaimana untuk mengurangi dua buah vektor ya? Di sini vektor A-nya ke kanan, vektor B-nya ke atas kanan ya, ke kanan atas. Kalau vektor A dikurangi dengan vektor B ya, dikurang minus B, maka tinggal di arah vektor B itu kan arahnya ke sana ya. Kita tinggal balikan saja arahnya jadi ke bawah gitu ya. Jadi ke sebelah sini. Jadi dengan metode yang sama dengan yang tadi, tuliskan atau gambarkan vektor A, kemudian tempel dengan minus vektor B. Maka nanti hasilnya adalah yang ini resultannya. Ya, begitu juga dengan misalnya seperti ini. Nah, ini kita perhatikan, maka vektor C itu sama dengan vektor A dikurangi vektor B ya. Jadi kalau misalnya pindah ruas ya, C itu ditambah B sama dengan vektor A. Nah, seperti itu. Bagaimana sekarang kalau vektornya ada banyak? Misalnya di sini ada 3 nih, vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ya udah kita tambah-tambahin aja ya, namanya metode poligon. Gambarkan dulu vektor A, tempel dengan vektor B, tempel dengan vektor C. Maka hasil resultan ketiganya adalah ambil titik ya, ambil garis dari vektor A ke ujung vektor C. Nah, kita perhatikan di sini ya, yang garis warna hijau ini adalah A ditambah B. Jadi resultan vektor A ditambah B ya. Jadi di sini
Kita perhatikan bagaimana kalau yang diresultankan B dengan C ya. Jadi ya ternyata ya sama aja ya. Berarti di sini penjumlahan vektor metode poligon itu bersifat asosiatif. Kita perhatikan vektor A ditambah dalam kurung vektor B tambah vektor C itu sama saja hasilnya dengan vektor A ditambah vektor B ya di dalam kurung ditambah dengan vektor C. Kita perhatikan sama arahnya, sama juga panjangnya. Penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Jadi penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang ini kalau hanya ada 2 buah vektor ya. Jadi kalau vektornya ada lebih dari 2 ya nggak bisa dengan metode jajar genjang. Nah, gimana sih cara menentukan resultan 2 vektor dengan rumus kosinus nih ya? Pertama, kalau tadi kan vektor misalnya kita punya vektor F1 ya dengan vektor F2. Ini ingin kita jumlahkan. Nah, caranya adalah di sini kita gambarkan di sini vektor F1 misalnya ya dijumlahkan dengan vektor F2. Nah, di sini pangkal ketemu sama pangkalnya ya. Kemudian vektor F1 dicerminkan ke atas sama panjang sama arah, vektor F2 cerminkan ke kanan sama panjang sama arah. Kemudian nanti di sini ada titik perpotongan ya, perpotongan pencerminan antara F1 dan F2, tarik garis dari titik pangkal vektor ya, titik tangkap keduanya sampai ke ujung titik yang di sebelah sini. Nah, itu adalah resultan atau hasil penjumlahan antara vektor F1 dan F2. Nah, sekarang kita ingin cari nih, berapa sih panjang OC ini? Berapa sih panjang nilai dari resultan F1 tambah F2 ya? Nah, cara mencarinya adalah kita pakai rumus kosinus ya. Rumus kosinus ini menyatakan bahwa R atau nilai resultannya sama dengan akar besar F1 dikuadratkan ditambah besar vektor F2 dikuadratkan ditambah 2 F1 F2 dikalikan cos alfa. Apa sih itu alfa? Apa sih sudut sudut alfa itu yang mana ya? Sudut alfa itu adalah sudut antara F1 dan F2 ya. Jadi sudut antara alfa itu yang ini ya, yang ini. Nah, jadi sudut antara F1 dan F2-nya. Bagaimanakah cara menentukan vektor resultan dengan metode analitis? Sebelum kita menentukan resultan vektor secara analitis, ada syarat yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, yaitu kita mengetahui fungsi sederhana dari trigonometri. Kita perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Jika kita ambil sudut di sini, misalnya sebesar alfa, atau biar sama dengan di bawah ya, kita sebut saja misalnya theta, maka sisi di depan sudut ini akan kita namai dengan sisi depan. Ini sisi depan. Kemudian sisi di samping sudut adalah sisi samping, dan sisi yang miring ini kita sebut dengan sisi miring. Jadi sisi miring adalah sisi yang paling panjang di segitiga siku-siku. Untuk fungsi trigonometri yang pertama, fungsi sinus kita singkat dengan sin, misalnya ini sin theta. Maka sin theta ini adalah perbandingan antara sudut depan, sisi depan per sisi miring ya. Jadi kalau kita ingat saja sin demi ya. Kemudian untuk kosinus kita singkat dengan cos. Cos theta ini sama dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya ya. Kemudian untuk tangen kita singkat dengan tan theta itu sama dengan perbandingan antara fungsi sinus sin theta per kosinus theta. Nah, seperti ini. Kemudian
kita perhatikan di sini sin theta itu kan sama dengan depan per miring ya. Kemudian di sini 1 per cos itu adalah samping per miring. Nah, maka kita coret saja. Maka tangan theta bisa kita nyatakan dengan sisi depan per sisi samping ya. Jadi untuk tan theta adalah sisi depan per sisi samping. Kemudian dalam trigonometri ada sudut-sudut istimewa yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau di sini kita belum tahu apa sih istimewanya. Tapi ketika masuk ke dalam fungsi sinus theta ya, sinus theta, sin 0 derajat adalah setengah akar 0 atau sama dengan 0, sin 30 derajat adalah setengah akar 1, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah setengah akar 4. Jadi sangat istimewa karena kita perhatikan di sini ada keteraturan ya, ada keteraturan nilai mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Maka dari itulah sudut-sudut ini disebut dengan sudut-sudut istimewa. Kita perhatikan untuk kosinus adalah kebalikan dari sinus ya. Jadi kalau dari sinus itu setengah akar 0 duluan, kalau di kosinus theta untuk cos 0 itu adalah setengah akar 4, kemudian setengah akar 3, turun setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Jadi untuk kosinus kebalikan dari sinus kita perhatikan, dan untuk tangen theta adalah sin theta per cos theta. Kita tinggal membagi saja, 0 dibagi 1 itu 0, setengah akar 2 dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3, kemudian tangen 45 adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tangen 90 derajat adalah tak hingga. Di sini 1 dibagi 0, di sini tak hingga. Kalau kita menggunakan kalkulator, maka 1 dibagi 0 itu error ya, jadi hasilnya error. Oke, kita pindahkan ke sini, maka sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, setengah akar 2, sin 45, kemudian sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Ibu harapkan kalian mampu menghafalkan sudut istimewa dari fungsi sinus dan kosinus juga tangen ini. Jadi kalau kalian menghafalkan sinus ya, bisa dari sini setengah akar 0, setengah akar 1, dan seterusnya. Ini lebih mudah gitu ya. Atau bisa langsung nanti ke hasilnya. Baik, itu adalah dasar kita untuk kita mengetahui cara menguraikan vektor secara analitis. Bagaimanakah cara menguraikan vektor? Kita perhatikan di sini, terdapat sebuah vektor f berada pada koordinat kartesian 2 dimensi. Vektor f di sini arah panahnya arahnya dari O ke B, kita lihat tanda panahnya ya. Kemudian ingin kita uraikan ke arah sumbu x, kita dapatkan fx, dan kita uraikan ke arah sumbu y, kita dapatkan nanti nilainya adalah Fy. Kita cari nilai Fx dan nilai Fy dengan menggunakan fungsi trigonometri. Kita perhatikan sudut antara F dengan arah sumbu X itu adalah theta ya. Nah, maka nanti kita dapatkan untuk kita mencari Fx, kita dapatkan dari persamaan kosinus ya. Kosinus theta itu kan sama dengan, jika kita perhatikan segitiga siku-siku ini ya, segitiga siku-siku ini, maka untuk fx itu akan merupakan sisi samping sudut theta ya. Jadi sisi samping sudut theta, fy itu adalah sisi miring, f itu adalah sisi miring, dan untuk fy kita perhatikan fy, panjang fy itu sama dengan panjang sisi depan sudut theta ya. Jadi dari A ke B itu panjangnya adalah sama dengan panjang FY. Maka bisa kita bilang di sini bahwa di sini kita
Katakan ini panjangnya FY ya, dari A ke B itu FY atau sisi depan sudut theta. Oke, untuk cos theta kita sudah ketahui sebelumnya bahwa cos theta itu adalah perbandingan dari sisi samping ya, cosami ya, sisi samping per sisi miring. Maka kita dapatkan di sini cos theta itu sama dengan fx per f. Maka untuk mencari fx ya, fx itu sama dengan f dikalikan dengan cos theta. Fx adalah komponen arah sumbu x ya, komponen vektor arah sumbu x. F ini adalah panjang atau nilai dari besar f, dan theta adalah sudut antara vektor dengan arah sumbu x. Kemudian untuk sin theta itu sama dengan sin demi ya, depan per miring. Maka kita dapatkan nanti sin theta itu sama dengan depannya adalah FY, kemudian per miringnya adalah F, maka kita nanti dapatkan dari sini FY itu sama dengan F sin theta. Jadi untuk mencari Fx kita tinggal gunakan persamaan yang ini, dan untuk mencari Fy kita tinggal gunakan yang ini ya. Nah, untuk Fx itu akan selalu F cos theta dimanapun nanti F itu berada ya, baik di kuadran 1, kuadran kedua, ketiga, dan keempat, jika sudut yang kita ambil adalah sudut antara vektor dengan arah sumbu X. Dan untuk Fy akan selalu kita dapatkan F sin theta dengan catatan kita ambil sudutnya adalah sudut antara vektor dengan arah sumbu X. Jadi kalau ada sudut di sini misalnya sebesar alfa ya, jangan kita pakai yang alfa, kita pakainya yang theta ya, kita ambilnya yang theta, sudut antara vektor dengan arah sumbu X. Bagaimana menentukan besar dan arah vektor resultan? Untuk menentukan besar dan arah vektor, kita dapatkan seperti ini ya. Nanti vektor resultannya, besar vektor resultannya sama dengan, di sini F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ini kalau F-nya itu hanya satu. Jadi kalau F-nya hanya satu, vektornya hanya satu. Bagaimana kalau berupa resultan vektor ya? Misalnya apa sih itu resultan tuh adalah jumlah dari vektor-vektor yang kita sudah jumlahkan. Maka untuk resultan vektor kita bilang saja di sini kita simbolkan dengan R ya, dengan R. Nah, kalau kita kasih tanda vektor, maka harus pakai tanda kurung seperti ini untuk menyatakan nilai. Di sini sama dengan akar, di sini sigma. Sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy dikuadratkan. Kemudian untuk arah vektornya sama dengan tan theta sama dengan Fy per Fx, seperti itu ya. Nah, jadi untuk sudutnya nanti kita dapatkan nantinya theta sama dengan arcus tangen, ya arcus tangen Fy per Fx. Atau biasa juga disimbolkan seperti ini, theta sama dengan tangen pangkat min 1 ya. Di sini Fy per Fx ya. Nah, bagaimana kalau sudah diresultankan ya? Kalau ini kan hanya Fy dan Fx saja. Bagaimana kalau untuk arah resultan vektor? Ya sudah, nanti tinggal tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Dan begitu juga untuk theta sama dengan arcus tangen sigma Fy per sigma Fx. Untuk lebih memperjelas bagaimana cara menguraikan vektor dan bagaimana menjumlahkan vektor secara analitis, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat 3 buah vektor gaya dengan besar vektor gaya pertama adalah 4 Newton,
Besar vektor kedua adalah 6 Newton dan besar vektor gaya ketiga adalah 6 Newton, seperti pada gambar di bawah ini. Kita perhatikan ya, F1 tepat berada di sumbu X, F2 ada sudut ya antara vektor dengan arah sumbu X itu adalah 60 derajat, dan untuk F3 juga sama membentuk 60 derajat terhadap arah sumbu X. Berapakah besar resultan ketiga vektor gaya tersebut? Nah, di sini sudah dikasih bocorannya ya. Jawabannya adalah 2 akar 31 Newton. Nah, dari mana nih 2 akar 31 Newton? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita cari dulu ya komponen masing-masing vektor. Nah, di sini kita perhatikan bahwa F1 nempel di sumbu X ya. Jadi nempel di sumbu X. Sehingga pasti ini F1 hanya memiliki komponen arah sumbu X saja ya. Jadi sini F1X sama dengan 4 Newton ya. Jadi kalau misalnya di secara persamaan trigonometrinya F1 sama dengan F cos 0 ya. Kenapa? Karena sudut antara vektor dengan arah sumbu X itu 0. Dan cos 0 itu sama dengan 1 ya. Kita nyatakan saja F1X sama dengan 4 Newton. Berapa nih F1Y-nya? Karena F1 ini nempel di sumbu X, maka kalau kita proyeksi ke arah sumbu Y, nah di sini 0 ya, maka di sini tidak ada komponen arah sumbu Y, maka F1Y ini sama dengan 0. Untuk F2, kita mau mencari ya komponen arah sumbu X-nya, kita proyeksikan F2 ini ke bawah, ke arah sumbu X ya, kita proyeksi ke bawah, kita cari nanti berapa nilainya ya. Ini nanti menjadi F2X ya. Nah, di sini pasti di sini positif ya karena X di sebelah kanan ya. Nah, berapa nilainya kita cari. Jadi ini F2X sama dengan F dikalikan dengan F2 dikalikan dengan cos 60 derajat ya. Maka F2X sama dengan F2-nya 6, sedangkan cos 60 itu adalah setengah ya. Maka F2X sama dengan 3 Newton. Oke, kita akan coba mencari komponen F2 arah sumbu Y. Ini sama dengan kita proyeksi ke arah sumbu Y, kita proyeksi ke sini ya. Maka nanti di sini ya, jarak dari sini ke bawah itu adalah F2Y ya. F2Y itu nilainya sebesar apa? Sebesar F2 dikalikan dengan sin 60 derajat ya. Sama F2Y sama dengan F2-nya 6 dikalikan sin 60 itu setengah akar 3 atau sama dengan nantinya 3 akar 3 Newton. Untuk F3X kita perhatikan, kita proyeksi ke arah sumbu X ya. Proyeksi ke bawah sini. Nah, ternyata berada di sumbu X negatif ya. Sumbu X negatif, maka F3X itu pasti nilainya negatif ya. Negatif dari F3 cos, kita lihat sudutnya 60 derajat, 60 derajat, maka F3X sama dengan min 6 dikalikan cos 60 derajat setengah sama dengan min 3 Newton. Sedangkan untuk F3Y itu sama dengan kita proyeksi ke arah sumbu Y ya. Kita dapatkan F3Y sama dengan F dikalikan sin 60 derajat ya. Ini F3 dikalikan sin 60 derajat sama dengan 6 dikalikan setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3 Newton. Oke, selesai kita menguraikan komponen masing-masing vektor. Kita jumlahkan untuk arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X ya. Kita masukkan sama dengan 4 ditambah dengan
3 ditambah dengan min 3 ya. Dengan min 3 kita dapatkan nilainya sama dengan 4 Newton. Jadi ini adalah resultan arah sumbu X ya. Kemudian misalnya ini kita kasih garis saja ya. Kemudian kita cari sigma Fy. Sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y ya. Sama dengan kita masukkan 0 ditambah F2Y-nya tadi adalah 3 akar 3 ditambah F3Y-nya 3 akar 3 ya. Sama dengan 6 akar 3 Newton. Oke, ini adalah sigma Fy. Kita mau mencari resultannya gimana nih caranya nih? Resultannya besar resultan. R sama dengan akar, begitu. Sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat ya. Maka R itu sama dengan atau nilai resultannya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 6 akar 3 dikuadratkan ya. Ini sama dengan R sama dengan akar 4 itu akar 4 kuadrat berarti 16. Ini ditambah dengan 6 dikuadratkan 36, kemudian akar 3 dikuadratkan jadi 3 ya. Oh, ini sudah sampai sini, kita pindah ke sini ya, ke tanda apa? Tanda bintang ya, pindah ya ke tanda bintang. Kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke tanda bintang di sini, maka R itu sama dengan akar 16 ditambah dengan 36 dikali 3 sama dengan 108 ya. Maka R itu sama dengan akar dari 124. Nah, akar 124 ini bisa kita sederhanakan sama dengan akar 4 dikalikan 31 ya. Jadi 4 dikalikan 31 itu sama dengan 124 ya, sama dengan. Nah, di sini akar 4 kita akarkan menjadi 2, kemudian 31 ini karena bilangan prima, maka ketinggalan dalam bentuk akar ya. Jadi tetap akar 31 Newton. Sehingga kita lihat hasilnya adalah resultan gaya ketiga vektor ini F1, F2, dan F3 adalah 2 akar 31 Newton. Demikianlah pembahasan vektor pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar yang tertera di bawah video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.